Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan ayat ini bagi saudara semua. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah pada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara, dalam ayat yang kita baca ini, kita lihat bagaimana Yesus kembali dicobai oleh orang-orang Farisi. Mereka berkumpul untuk merencanakan bagaimana agar mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Dapat kita lihat dalam ayat 16, di sana orang-orang Farisi menyuruh murid-murid dan orang-orang Herodian untuk menyampaikan pertanyaan kepada Yesus. Berdasarkan kata-kata yang dikatakan oleh murid-murid dan orang Herodian ini, mereka mengatakan perkataan yang begitu menyanjung Yesus. Apa yang dikatakan mereka memang benar. Namun tujuan dari perkataan mereka hanya untuk mencari muka dan menyerang Yesus dengan pujian itu. Mereka memanggilnya guru, tetapi di saat yang sama mereka merancang untuk menindak dia sebagai seorang penjahat yang besar. Mereka berpura-pura menghormatinya, sementara mereka bermaksud mencelakakan dia. Mereka melecehkan kebijaksanaannya sebagai manusia dan kemahatauannya sebagai nabi yang telah begitu ia buktikan. Mereka melakukan semua hal untuk menjebak Yesus dengan kepura-puraan mereka dan mengira bahwa Tuhan Yesus tidak mengetahui maksud mereka yang sebenarnya. Saudara, melalui renungan hari ini kita diingatkan untuk tulus dalam mengikut Yesus. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah ketidaktulusan atau sikap pura-pura ketika kita mengiring Yesus? Jika ada, marilah kita berdoa meminta ampun kepada Tuhan dan meminta Allah mengubah kehidupan kita sehingga kita dapat menjadi pribadi yang tulus dalam pengiringan kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang kepada setiap kami pagi hari ini Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk kami menjadi pribadi yang tulus dalam mengiring Engkau Tuhan. Tidak ada maksud lain dari segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami katakan kepadamu Tuhan. Tapi benar-benar semua yang kami katakan, semua yang kami lakukan itu benar-benar berasal dari ketulusan kami kepada Engkau Tuhan. Bapak, ampuni kami kalau selama ini kami masih belum memiliki sikap yang tulus kepada Engkau Tuhan. Dan bimbinglah kami untuk merubah hal itu, dan kami dapat merubah hal itu menjadi suatu ketulusan yang benar-benar di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami menyerahkan juga setiap aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.